Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini dapat motor Honda Vario karbu ya. Nah, dan di sini kendalanya di bagian sistem pengereman itu bagal ya, keras. Kemudian ini ketika tidak direm ya, seret, macet ke belakang maupun ke depan, dan kalau misalkan itu direm ngelos ya, alias blong. Nah, langsung saja ya kita eksekusi. Kita pelepasan dulu untuk di bagian bracket kaliper depan ya, menggunakan kunci 10 dan juga kunci L bintang T40 ya. Nah, dan untuk pistonnya sudah terlepas, mau dengan cara seperti saya ya. Cara melepaskan pistonnya itu banyak ya, banyak cara ya untuk cara melepaskan piston. Nah, kemudian kita lepaskan dulu untuk di bagian apa ya, di bagian setelan angin tuh kita lepaskan menggunakan kunci 8T ya. Nah, kita pasangkan dulu untuk baut L 2 buah baut ya yang bintang. Kemudian kita tahan dan kita putarkan ya menggunakan kunci 8T. Nah, sudah terlepas ya. Ini pertama ya, pertama dari baru motor tidak pernah melakukan servis untuk di bagian sistem pengereman. Nah, baru kali ini untuk melakukan servis ya di bagian sistem pengeremannya. Nah, hati-hati saat pelepasan di bagian baut 12 ya, itu ada apa namanya, ada ring tembaganya, jangan sampai hilang ataupun lengit ya. Nah, sudah terlepas, kemudian kita ketuk untuk di bagian kaliper bracketnya ya, karena macet tuh. Kotor sekali ya. Nah, kemudian untuk bagian atas kita lepaskan handle remnya ya menggunakan kunci 10T. Nah, sudah terlepas, dan untuk masternya sudah kita lepaskan. Langsung kita melakukan pencucian ya. Nah, di sini menggunakan air sabun ya, jangan menggunakan bensin ataupun solar ya. Nantinya bisa meral ataupun bekah untuk di bagian o-ring-o-ringnya ya, dan juga seal-sealnya. Nah, kita kosok dulu menggunakan sikat dan juga sabun colek ya, mau Sunlight, mau sabun agung, ekonomi, bebas, yang penting sabun ya, asal jangan pakai sabun mandi. Nah, kita kosok menggunakan hamplas yang sedikit korosinya ya, kita ratakan dan kita haluskan ya, supaya lancar, tidak macet. Nah, kemudian handle-nya juga sama tuh, banyak kotoran dan juga korosi ya. Nah, di sini untuk cara sistem pencuciannya kita kebutkan ya untuk durasi videonya ya, supaya tidak memakan waktu. Nah, langsung saja kita bersihkan terus sampai bersih, sampai herang, sampai juga glow up ya, supaya di bagian sistem pengeremannya itu lancar ya, dan tidak ada kendala ataupun los lagi, dan juga bagel keras ya untuk di bagian handle-nya. Nah, perhatikan untuk di bagian kalipernya juga sama, kita bersihkan ya. Nah, cara ini aman ya, ampuh, aman 100%, gak bakalan bikin o-ringnya ataupun sealnya itu meral ataupun bekah ya. Pokoknya dengan cara seperti di video ini aman ya, 100%, tidak bakalan ada masalah untuk di bagian seal ataupun o-ring dan juga pistonnya ya. Nah, terus kosok menggunakan sikat huntu ataupun koas ya, boleh, bisa, yang penting sikat ya. Nah, terus sambil dibersihkan dan juga di bagian dudukan seal ya, ataupun di bagian master remnya kita bersihkan ya, luar dalam sampai bersih ya, sampai tidak ada kotoran ataupun kerak-kerak yang membandel. Nah, setelah dicuci kemudian semprot menggunakan angin kompresor, dan setelah disemprot menggunakan angin kompresor kita lap-lap ya sampai herang. Kalau misalkan tidak ada angin kompresor, boleh didiamkan ataupun dilap sampai kering ya, sampai jangan ada sisa air sedikit pun ya. Nah, setelah itu kita pas-paskan, masukkan piston ya, dan untuk sealnya kita tidak lepas ya, masih aman ya. Langsung saja kita pasangkan untuk di bagian piston, dan kita tracker harus pas, harus presisi ya untuk memasukkan pistonnya, jangan sampai miring ataupun nyengsol ya. Nantinya nggak bakalan benar dan bisa mengakibatkan macet ya. Untuk di bagian sistem pengeremannya bakal tambah parah macetnya nanti. Nah, harus, kalau misalkan yang benar itu pasti lancar ya masuknya, nggak bakalan susah ataupun seret. Nah, setelah masuk kemudian kita rakit ya untuk di bagian seal dashboardnya tuh, lagi dikasih stemplet ya ataupun grease, asal jangan dikotok ya nantinya. Nah, terus saja tuh kasih grease cukupnya saja, jangan terlalu banyak ya. Nah, kemudian kita pasangkan untuk kalipernya. Nah, di sini harus lancar ya untuk kalipernya tuh. Sekarang udah lancar, yang sebelumnya macet ya, keras.
susah dibuka. Sekarang mah sudah mantep lah, harus main tuh di bagian kalipernya, jangan sampai tidak main ya. Dan untuk kampas remnya juga sudah mulai tipis, kemudian kita melakukan pergantian dengan yang baru ya. Nah, kita pasangkan semuanya ya, kita rakit ulang. Baut penahan kampas kita pasangkan ya. Nah, setelah itu kita lap-lap dulu ya sampai bersih, jangan sampai ada sisa stemplet ataupun grease yang tersisa di bagian kampas ya, nantinya bisa mengganggu di bagian sistem pengereman. Nah, sudah terpasang, dan untuk seal master remnya kita ganti dengan menggunakan yang baru dan original ya. Mau yang biasa boleh, itu tergantung budget ya. Ada budget lebih menggunakan yang original, kalau misalkan budgetnya kurang menggunakan yang biasa saja. Nah, kita pasangkan, dan untuk cara pemasangan di bagian seal master rem jangan dulu semuanya ya, untuk sepinya jangan sampai masuk semuanya. Nah, cukup setengahnya saja, supaya apa? Supaya cepat untuk di bagian oli remnya turunnya ya. Jadi tidak usah melakukan dikocok-kocok ya. Nah, sudah terpasang, dan untuk seal dashboardnya juga belum kita pasangkan ya, bukan seal dashboard, seal debu yang berada di master rem nanti belakangan setelah rem yang mengisi ya, ataupun sudah berfungsi. Nah, kemudian kita pasangkan lagi untuk dua buah baut L bintang T40, sedain saja kunci L bintangnya ya. Jangan menggunakan kunci 10 ataupun 8T karena kebakaran bisa masuk ya guys ya. Nah, setelah itu kita putar. Kita kencangkan secukupnya dan secara merata ya, jangan terlalu kencang ting. Sedain saja kunci sok, kemudian gagang soknya kita pasangkan dan kita kencangkan ya. Nah, perhatikan untuk di bagian baut ya, baut rem yang di bagian selang minyak rem itu harus ada ring tembaganya ya, jangan sampai tidak ada, nantinya bisa menyebabkan rembes ataupun bocor. Nah, kita kencangkan secukupnya saja ya. Nah, menggunakan kunci 12 sok ya guys ya. Nah, kemudian kita kencangkan lagi yang untuk baut penahannya menggunakan kunci 8T, dan untuk bracket yang bagian atas menggunakan kunci 10T ya. Nah, udah simpel ya tuh. Dan untuk piringannya juga sudah mulai deklok ya, sudah pada kegerus. Dan untuk di bagian kampas rem, untuk bagian sisinya kita gerinda dulu supaya lebih mencengkram ya, untuk di bagian sistem pengereman yang bagian tengahnya ya. Nah, kita kasih minyak rem, nggak usah dikocok-kocok ya, nanti juga bakalan turun sendiri. Nah, kita diamkan dulu sambil nyantai ya, karena nggak bisa udud, karena ini di bulan suci Ramadan ya guys ya, jadi menahan haus, lapar, dan juga udud. Nah, setelah itu kita diamkan sampai ada ngulucur ya. Kalau misalkan ngulucurnya sudah bagus, sudah ngejerulung, sudah keluar untuk di bagian minyak remnya, pokoknya kalau sudah tidak ada gelombang udara berarti itu sudah normal ya untuk di bagian pengeremannya. Nah, sudah mantap tuh, sudah turun, sudah deras ya, tidak ada gelembung udara, itu tandanya sudah mantap ya. Langsung saja kita kencangkan untuk di bagian baut pembuangan angin ya. Nah, menggunakan kunci 8T secukupnya saja, jangan terlalu kekencangan karena di sini rawan patah ya ataupun selek. Nah, setelah itu bersihkan untuk sisa-sisa minyak remnya ya menggunakan air sabun, karena keras ya untuk di bagian minyak remnya ini. Kalau misalkan terkena cat nantinya bisa melotok ataupun rujit ya. Nah, untuk di bagian seal debunya kita kasih grease supaya tidak korosi ataupun tidak karatan ya. Nah, kita pasangkan seperti itu cara pemasangan dan cara perakitannya. Dan di sini sekalian mengganti aki dengan yang baru ya, kemudian Stelcom Steer tuh sekarang mah sudah berfungsi dengan baik ya. Untuk di bagian sistem pengeremannya sudah lancar, tidak keras ataupun bagel ya guys ya. Nah, sudah mantap lah tuh, udah empuk pokoknya. Nah, langsung dicoba oleh yang pemiliknya motor ya, dicoba dengan pemiliknya langsung, udah mantap katanya, beda dari yang sebelumnya. Nah, kemudian kita langsung putar rodanya ya, roda depannya tuh lancar ya, tidak macet ataupun tidak seret ya. Nah, sudah mantep lah. Langsung saja tuh aki baru ya, kemudian komstir sudah kita setel ya, rem sudah mantap.
langsung saja kita coba oleh konsumennya ya, oleh pemilik motornya, langsung dicobain. Jadi seperti itulah videonya, sampai jumpa di video selanjutnya.